Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Pagi dimulai dengan notifikasi, siang dihabiskan dengan jadwal yang padat, dan malam berlalu dengan rasa lelah yang tak terucapkan. Di sela-sela semua itu, muncul satu pertanyaan di benak kita. Apakah kebahagiaan itu masih mungkin ditemukan di dunia yang terus bergerak cepat? Kita semua merindukan yang namanya kebahagiaan. Namun seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab, kebahagiaan itu terasa semakin jauh. Padahal di masa lalu, hal-hal kecil itu begitu mudah menghadirkan senyum. Tapi, apa yang sebenarnya berubah? Apakah dunia yang menjadi lebih rumit sekarang? Atau kita yang lupa bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Dan hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan untuk menemukan kembali makna dari kata bahagia. Kita akan menggali mengapa kebahagiaan itu sekarang terasa semakin sulit untuk ditemukan. Dan kita akan membongkar mitos tentang kebahagiaan dan menemukan seni untuk tetap bahagia meski dunia di sekitar kita sibuk dan terus menuntut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bersama, mari kita mencari makna bahagia yang mungkin telah lama hilang di hati kita. Dan siapa tahu, di akhir video ini, kalian akan menemukan cara kalian sendiri untuk bisa berbahagia dan terus tersenyum setiap saat. Check it out. Dunia modern menawarkan begitu banyak sekali kemudahan, namun juga membawa tekanan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Teknologi membuat kita terhubung 24 jam dengan pekerjaan yang menuntut kita untuk selalu produktif, dan media sosial membanjiri kita dengan informasi tanpa henti. Di tengah semua ini, kita sering merasa kewalahan, seolah waktu itu selalu kurang. Kesibukan telah menjadi standar hidup baru. Jika kita tidak sibuk, kita dianggap tidak produktif. Dan jika kita tidak produktif, kita akan merasa gagal. Kita berlari mengejar mimpi, target, dan ekspektasi, tanpa benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya ke dalam hati, untuk apakah semua ini? Namun, apakah dunia yang sibuk ini memang harus mencuri kebahagiaan kita? Ataukah sebenarnya ada ruang kecil di sela kesibukan di mana kebahagiaan masih bisa tumbuh? Kebahagiaan itu mungkin bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi makna pada setiap momen yang kita jalani sehari-hari. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, karena di balik semua kesibukan ini ada seni untuk menemukan kebahagiaan. Seni yang perlu kita pelajari kembali agar kita selalu bisa bahagia. Jika kita menengok ke masa lalu, kebahagiaan terasa jauh lebih sederhana. Tidak perlu pencapaian besar atau pengakuan dari banyak orang, cukup bermain bersama teman di sore hari, menikmati makanan favorit, atau sekedar mendengarkan lagu kesukaan. Hal-hal kecil sudah cukup untuk membuat kita bisa tersenyum. Dan saat itu, dunia terasa lebih lambat, kita tidak diburu notifikasi, tidak dikejar target, dan tidak terjebak dalam lingkaran membandingkan diri dengan orang lain. Ada ruang untuk menikmati hidup, ada waktu untuk menghargai momen, dan ada kesederhanaan yang membuat hidup itu terasa jauh lebih ringan. Namun, seiring waktu, standar kebahagiaan kita itu berubah. Apa yang dulu cukup, kini terasa kurang. Kebahagiaan yang dulu sederhana, kini terasa harus dicapai dengan usaha yang besar. Kita terus mengejar sesuatu yang lebih, tanpa menyadari bahwa mungkin kita hanya perlu kembali ke hal-hal kecil yang pernah membuat kita bahagia dulu. Lalu, apakah kebahagiaan itu benar-benar berubah, atau kita yang lupa bagaimana menemukannya? Mungkin jawabannya adalah di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Dunia modern membawa tantangan baru dalam menemukan kebahagiaan. Informasi yang terus mengalir membuat kita mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap kali kita membuka media sosial, kita melihat pencapaian orang lain, perjalanan mereka, dan kebahagiaan yang mereka pamerkan. Tanpa sadar, kita merasa tertinggal dan bertanya dalam hati, kenapa hidup gua gini-gini terus ya? Burnout menjadi masalah yang semakin umum. Kita bekerja keras, belajar tanpa henti, dan berusaha memenuhi ekspektasi. Namun, di tengah semua usaha itu, rasa lelah yang kita rasakan seringkali tidak diimbangi dengan kebahagiaan yang sepadan. Kita mengejar kesuksesan, tapi lupa untuk bisa menikmati prosesnya. Selain itu, dunia modern juga membuat kita mencari kebahagiaan instan. Hiburan di ujung jari, belanja online yang memuaskan sementara, dan pengakuan singkat dari like, komentar, dan subscribe. Tapi setelah itu semua hilang, kita kembali merasa kosong, teman-teman, karena kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari hal-hal yang instan. Meski demikian, tantangan itu bukan berarti membuat kebahagiaan itu mustahil untuk ditemukan ya. Justru dengan memahami tantangan ini, kita bisa mulai mencari cara baru untuk bisa menemukan bahagia di dunia modern yang super sibuk ini.
Banyak mitos tentang kebahagiaan yang tanpa sadar kita itu percayai. Salah satunya adalah anggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai jika kita sukses. Padahal banyak orang yang telah mencapai puncak kesuksesannya justru merasa hampa. Kebahagiaan bukan hasil akhir, teman-teman, melainkan proses yang kita jalani setiap harinya. Mitos lain adalah bahwa kebahagiaan itu katanya mahal. Kita sering berpikir bahwa untuk mencapai kebahagiaan kita harus memiliki banyak uang, barang mewah, atau pengalaman yang eksklusif. Padahal, kebahagiaan itu sering kali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti percakapan hangat, terus tawa bersama teman, atau menikmati secangkir kopi di pagi hari. Ada juga mitos bahwa kita harus selalu bahagia, hidup kita selalu berjalan mulus, dan perasaan sedih, kecewa, atau lelah adalah bagian dari menjadi manusia. Memaksakan diri untuk selalu bahagia justru membuat kita merasa lebih tertekan juga. Menyadari mitos-mitos ini adalah langkah awal untuk membebaskan diri kita dari ekspresi yang tidak realistis. Kebahagiaan sejati muncul saat kita menerima hidup apa adanya dengan semua suka ataupun duka di dalamnya. Menemukan bahagia di dunia yang sibuk adalah sebuah seni. Salah satu caranya adalah dengan mindfulness atau kesadaran penuh. Saat kita benar-benar hadir di setiap momen, kita bisa menemukan kebahagiaan bahkan dalam hal-hal kecil, seperti menikmati makanan favorit tanpa tergesa-gesa, atau mendengarkan musik dengan sepenuh hati. Kemenangan kecil juga penting, merayakan hal-hal sederhana seperti menyelesaikan tugas harian, membantu seseorang, atau bahkan bangun pagi tepat waktu. Itu bisa memberi kita rasa puas dan bahagia. Kebahagiaan bukan hanya tentang pencapaian besar, tapi juga tentang menghargai setiap langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap harinya. Kadang kita perlu disconnect to reconnect, memastikan notifikasi, atau menjauhkan sejenak dari hiruk-pikuk digital dan menghabiskan waktu untuk diri sendiri atau orang-orang terdekat kita agar bisa membantu kita menemukan kembali ketenangan dan kebahagiaan yang hilang. Dan yang tak kalah penting adalah rasa syukur. Saat kita belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan. Ada banyak kisah inspiratif tentang orang-orang yang menemukan kebahagiaan di tengah kesederhanaannya. Salah satunya adalah mereka yang memilih meninggalkan kehidupan kota yang sibuk dan kembali ke desa, menjalani hidup yang lebih tenang dan sederhana di sana. Tanpa kemewahan, mereka justru menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Kisah lain datang dari orang-orang yang memilih untuk berhidup minimalis. Dengan memiliki lebih sedikitnya barang, mereka merasa lebih bebas, tidak ada lagi beban untuk mengejar materi, dan mereka itu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka. Dan ada juga beberapa orang yang menemukan kebahagiaan itu dengan cara berbagi, membantu orang lain, terus memberikan waktu untuk mendengarkan dan membuat perbedaan kecil dalam hidup seseorang. Ternyata, membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat saja. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita menjalani hidup. Dan jika mereka bisa menemukan kebahagiaan di tengah kesederhanaan, mungkin kita juga bisa menemukannya. Menemukan kebahagiaan tidak harus dimulai dengan langkah besar. Hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari bisa membuat perbedaan. Salah satunya adalah memulai hari tanpa langsung memeriksa ponsel, memberikan waktu untuk diri sendiri di pagi hari agar bisa membantu kita memulai hari dengan lebih tenang. Melakukan latihan pernapasan atau meditasi selama 5 menit, itu juga bisa membantu kita merasa lebih hadir dan sadar. Di tengah kesibukan, menarik napas dalam-dalam dan menikmati momen sejenak adalah bentuk sederhana dari kebahagiaan. Menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap hari, sekecil apapun itu, bisa membuat kita lebih sadar akan kebaikan di sekitar kita. Bahkan hal sederhana seperti ucapan, "Hari ini cuacanya cerah ya," bisa membuat kita tersenyum. Dan yang paling penting, luangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu suka setiap harinya. Entah itu membaca, menulis, mendengarkan musik, atau sekedar berjalan-jalan santai. Dan kebahagiaan ada di setiap momen yang kita pilih untuk bisa dihargai. Oke teman-teman, kebahagiaan mungkin terasa sulit ditemukan di dunia yang sibuk ini, tapi bukan berarti itu mustahil. Seni menemukan kebahagiaan bukan soal menunggu momen yang sempurna, tapi soal menciptakan kebahagiaan dari momen-momen kecil yang kita jalani setiap harinya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bagikan di kolom komentar apa hal kecil yang membuat kamu bahagia hari ini.
Siapa tahu kebahagiaan Anda bisa menginspirasi orang lain untuk menemukan kebahagiaan mereka juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan inspirasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan menjelajahi lebih banyak cara untuk membuat hidup kita ini jauh lebih berarti. Karena di dunia yang sibuk ini, seni menemukan kebahagiaan adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri dan orang lain. Thank you.